Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real atau bilangan nyata. Nilai mutlak X lebih besar sama dengan 0, artinya hasilnya akan selalu positif. Sifat yang kedua, nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X bilangan real atau bilangan nyata. Sebagai contoh, misalkan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Negatif X kalau dikuadratkan hasilnya akan selalu positif. Jadi nilai mutlak X kuadrat dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat hasilnya sama. Sebagai contoh, misalkan negatif 3 kalau dikuadratkan itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9. Ya, jadi negatif X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Dan ringkasan dari sifat yang ketiga itu sama dengan sifat yang keempat. Nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya, ini kan sama dengan yang ketiga, dari nilai mutlak X kuadrat ujungnya juga sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena bilangan kalau dikuadratkan baik negatif maupun positif hasilnya akan selalu positif. Sehingga nilai mutlak dari X kuadrat hasilnya selalu positif dan X kuadrat juga hasilnya selalu positif. Sehingga untuk nilai mutlak X kuadrat itu sama saja dengan X kuadrat tanpa tanda mutlak. Berikutnya sifat yang kelima, yaitu nilai mutlak XY. XY itu hasil kali dari X kali Y. Nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Sifat yang keenam, nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Di mana ini berupa bilangan rasional atau pecahan. Maka penyebut atau pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga syaratnya Y tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X untuk setiap X dan Y bilangan real. Sebagai contoh, misalkan nilai mutlak dari 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nilai mutlak dari 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita balik. Nilai mutlak dari 2 dikurang 6, hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4, hasilnya sama dengan 4. Sehingga nilai mutlak X min Y sama saja dengan nilai mutlak dari Y min X. Berikutnya, sifat yang ke-8. Nilai mutlak dari X plus Y sama dengan nilai mutlak dari Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, sifat-sifat nilai mutlak ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh untuk persamaan nilai mutlak ya. Nah, ada nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5, ini persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 2x min 4. Nilai mutlak x plus 7 sama dengan nilai mutlak min 4. Nah, ini adalah persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan, misalkan tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 4 sama dengan mutlak negatif 5. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi adalah
Nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka dengan menggunakan sifat yang ketiga, kita kuadratkan kedua ruas ini sehingga menjadi nilai mutlak 3x min 4 kuadrat sama dengan mutlak dari negatif 5 kuadrat. Karena ini berupa persamaan, apabila ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga harus kita kuadratkan. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang keempat. Nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat ya, karena dikuadratkan bilangan mutlaknya atau tanda mutlaknya itu bisa kita hilangkan. Sehingga nilai mutlak dari 3x min 4 kuadrat sama dengan negatif 5 mutlak kuadrat bisa kita tulis seperti ini. 3x min 4 kuadrat sama dengan negatif 5 kuadrat. Nah, negatif 5 kuadrat itu kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan positif 5 kuadrat. Nah, sekarang 5 kuadrat yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita nolkan ruas kanannya. Sehingga menjadi 3x min 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa menyelesaikan dengan rumus yang pernah kita pelajari waktu SMP. Nah, kita ingat bahwa ada rumus bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Bentuk ini 3x min 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0 itu sama dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Di mana A-nya ini bisa kita samakan atau setarakan dengan 3x min 4. B kuadratnya itu adalah 5 kuadrat. Jadi A-nya adalah 3x min 4, B-nya adalah 5. Sehingga bentuk ini bisa kita uraikan menjadi A min B kali A plus B. Ya, ingat A-nya adalah 3x min 4, B-nya 5. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi 3x min 4 min 5. Di mana 3x min 4 adalah A dikurang B, dikurang B, B-nya adalah 5. Nah, jadi 3x min 4 dikurang 5. Dikali A plus B. A plus B, A-nya adalah 3x min 4. Plus B, B-nya adalah 5. Sama dengan 0. Berikutnya kita hitung. Min 4 dikurangi 5, min 9. Min 4 ditambah 5, 1 atau plus 1. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi 3x min 9 dikali 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, dua buah bilangan, ini kan perkalian ya. Jadi 3x min 9 dikali 3x plus 1 sama dengan 0. Dua buah bilangan apabila dikali hasilnya 0, maka salah satu bilangan itu harus 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini bisa kita nolkan untuk masing-masingnya. Sehingga 3x min 9 sama dengan 0 atau 3x plus 1 sama dengan 0. Ya, kita selesaikan. Sehingga 3x min 9-nya yang di kiri ini kita pindah ke ruas kanan sama dengan 9. Yang tadinya negatif menjadi positif ya. Kemudian 3x plus 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 1. 1 lihat di ruas kiri positif. Pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 3x sama dengan 9. Maka x-nya sama dengan 9 dibagi 3. Ya, 9 per 3 sama dengan 3. 3x sama dengan min 1, maka x-nya adalah negatif 1 dibagi 3 atau min 1 per 3. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 3 dan 3. Berikutnya kita coba menyelesaikan untuk persamaan nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan nilai mutlak dari x minus 1. Ini juga kita bisa gunakan sama dengan soal tadi, yaitu sifat yang ketiga. Kita kuadratkan untuk masing-masing ruas sehingga menjadi mutlak 2x plus 4 kuadrat sama dengan mutlak x min 1 kuadrat. Nah, sifat yang keempat masih ingat tadi? Mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Kita hilangkan tanda mutlaknya sehingga menjadi 2x plus 4 kuadrat sama dengan x min 1 kuadrat. Lalu kita pindahkan ruas kanan x min 1 kuadrat ini ke ruas sebelah kiri. Ya, sehingga menjadi 2x plus 4 kuadrat dikurang x min 1 kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini sama dengan
rumus yang tadi, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Ya, A-nya adalah 2X plus 4, B-nya adalah X minus 1. Sehingga bisa kita tulis menjadi A min B. A-nya 2X plus 4 min B. B-nya adalah X min 1. Kali 2X plus 4. Ini A plus B. B-nya adalah X min 1 sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan, kita buka kurungnya. Sehingga 2X plus 4 min X. Jadi min X tetap ya, menjadi min X. Tapi di sini hati-hati, di sini min dikali min 1 maka menjadi plus 1. Nah, ini tetap 2X plus 4 plus X tetap ya. Tapi di sini plus dikali minus 1 menjadi min 1 sama dengan 0. Lalu kita hitung 2X dengan X ya. 2X dikurangi 1X. X saja ini artinya 1X. Jadi 2X dikurangi 1X adalah X. Plus 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan plus 5. Jadi yang sebelah sini nanti adalah X plus 5. Yang sebelah sini 2X ditambah X atau ditambah 1X adalah 3X. 4 dikurang 1 adalah plus 3. Sehingga menjadi X plus 5 dikali 3X plus 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini seperti tadi kita nolkan masing-masing. Jadi X plus 5 sama dengan 0 atau 3X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 5 ya. Plus 5 pindah ke ruas kanan jadi min 5. Atau 3X sama dengan min 3. Plus 3-nya pindah ya menjadi negatif 3. Sehingga X-nya adalah negatif 3 dibagi 3. Atau min 3 per 3. Min 3 per 3 sama dengan minus 1. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 5 dan negatif 1. Berikutnya yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir di mana 3 kali mutlak 2X min 3 dikurang 2 sama dengan 7. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita rapihkan, kita sederhanakan ya. Yang panjang ini kita sederhanakan, min 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 3 kali mutlak 2X min 3 dikurang 2 sama dengan 7 menjadi 3 kali 2X min 3 tanda mutlak sama dengan 7 plus 2. Min 2 sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi plus 2. 7 plus 2 sama dengan 9. Jadi 3 kali mutlak 2X min 3 sama dengan 9. Nah, kemudian 3 yang di sini kita pindahkan. Ini kan pembagian ya. Jadi ini perkalian ya, 3 kali mutlak 2X min 3. Maka kalau kita butuh mutlak 2X min 3 saja itu sama dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Nah, ini bentuk yang sudah sederhana. Mutlak 2X min 3 sama dengan 3, kita selesaikan seperti waktu di pembahasan yang pertama. Menjadi 2X min 3 sama dengan 3 atau 2X min 3 sama dengan min 3. Ya, kita selesaikan satu-satu sehingga 2X sama dengan 3 plus 3. Min 3 yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi plus 3. Yang sebelah sini 2X sama dengan min 3 plus 3. Plus 3 ini berasal dari min 3 ini. Pindah ruas ya menjadi plus. Sehingga 2X sama dengan 3 tambah 3 adalah 6. Yang sebelah sini 2X sama dengan min 3 tambah 3 adalah 0. Sehingga berikutnya X-nya adalah 6 dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3 atau X sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 3. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.